Selamat berjumpa kembali bersama saya Ade Cunara pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan belajar teks eksplanasi. Materi inti yang akan kita pelajari yaitu meringkas isi teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian semua. Tahukah kalian apa itu eksplanasi? Mari perhatikan dengan seksama. Kalian pasti sudah mengetahui peristiwa-peristiwa berikut ini. Coba sebutkan peristiwa apa saja. Ini pada gambar pertama. Kemudian pada gambar kedua dan gambar yang ketiga. Baik, pada gambar pertama di sana menunjukkan peristiwa apa yang terjadi. Baik, tepat untuk peristiwa pertama yaitu gunung meletus. Kemudian pada gambar kedua, peristiwa apa yang terjadi? Ya, tepat untuk gambar kedua yaitu fenomena gerhana bulan. Kemudian gambar yang terakhir, yang ketiga, peristiwa apa yang terjadi? Ya, peristiwa atau fenomena alam terjadinya pelangi. Nah, peristiwa tersebut merupakan sebuah fenomena alam atau eksplanasi, yang dimana fenomena-fenomena tersebut dapat dijelaskan bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Oke, sebelum memahami materi lebih dalam, saya sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada kesempatan ini. Yang pertama, menuliskan gagasan utama teks eksplanasi berdasarkan proses terjadinya suatu fenomena yang didengar dan dibaca dengan tepat. Jadi pada tujuan yang pertama ini, siswa diharapkan mampu menuliskan gagasan utama. Kemudian yang kedua, menuliskan ringkasan isi teks eksplanasi berdasarkan proses terjadinya suatu fenomena yang didengar dan dibaca dengan tepat. Nah, pada tujuan yang kedua ini, siswa diharapkan mampu membuat sebuah ringkasan isi teks eksplanasi. Peristiwa dalam hal ini seperti fenomena alam, sosial, ataupun budaya. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan menjelaskan bagaimana proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, peristiwa dalam hal ini bisa fenomena alam, sosial, ataupun budaya. Selanjutnya, teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Apabila pertanyaan mengapa, maka jawabannya akan berpola kronologis atau urutan waktu. Sedangkan pertanyaan bagaimana, maka teks eksplanasi akan berpola sebab akibat. Nah, bagaimana sudah bisa membedakan?
dari kedua pola tersebut? Berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam meringkas isi teks eksplanasi. Yang pertama ada tahap membaca, yang kedua ada tahap mencatat, dan yang ketiga ada tahap mengembangkan catatan. Tahap yang pertama, kegiatan yang dilakukan yaitu yang pertama membaca sekilas untuk memperoleh gambaran isi. Yang kedua, menemukan gagasan utama teks. Yang ketiga, menandai bagian penting termasuk teks. Kemudian pada tahap kedua, ini kegiatan yang dilakukan yaitu menyusun gagasan utama dalam kerangka naskah. Yang kedua, memperhatikan urutan gagasan, dan yang ketiga, memastikan tidak ada gagasan yang terlewat. Kemudian pada tahap ketiga, kegiatan yang dilakukan antara lain mengembangkan setiap gagasan menjadi kalimat yang sederhana. Kemudian yang kedua, mengembangkan gagasan berdasarkan urutan. Yang ketiga, memperhatikan ketepatan pilihan kata. Dan yang keempat, struktur kalimat, ejaan, dan tanda baca menggunakan bahasa Indonesia baku. Nah, itulah langkah-langkah yang bisa ditempuh dalam meringkas isi teks eksplanasi. Saya harap kalian bisa memahaminya. Jangan pernah takut mencoba, karena suatu hal yang tidak pernah dicoba akan menjadi suatu penyesalan. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Sekian dan terima kasih.